Baik, saya akan mulai Bapak Ibu. Jadi kita mengawalinya, saya akan share screen di sini. Nah, ya, nanti kalau ada yang mau dikomunikasikan, bilang saja. Jadi ini screen saya dan ini saat kita buka Google Drive kita. Kalau Bapak Ibu mau mengingat kembali bagaimana caranya, pertama kali Bapak Ibu buka www Google. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu buka gini, langsung masuk ke Gmail. Kalau Bapak Ibu belum login, pasti diminta login, gitu kan? Tapi kalau udah login gini, Bapak Ibu ada Gmail, ada gambar, ada yang titik 9 ini, terus ada foto Bapak Ibu. Kalau sampai nggak ada fotonya, biasanya belum. Nah, kalau diginiin nanti dia akan keluar akunnya apa. Nah, kita masuk ke Google Drive. Di sini, ini mengingat kembali dulu ya Bapak Ibu. Siapa tahu nanti ada rekan yang melihat record kita biar beliaunya bisa mengulang kembali. Baik, ini Google Drive kita. Kalau kita mau pakai mau bikin slide Google Slide, itu tekan yang baru. Kemudian di sini ada banyak hal di Drive ini. Google tuh keren juga. Kemudian kita pilih yang Google Slide. Google Slide. Ada presentasi kosong dan template. Kalau presentasi kosong berarti kita bikin kayak kemarin. Kalau dari template berarti Bapak Ibu memang punya template atau download dulu. Cari yang lebih mudah aja gitu. Terus janji saya yang share template itu kalau enggak hari ini, karena hari ini penutupan kelas formal, saya akan share di kelas yang satunya. Jadi jangan khawatir. Nah, kita coba dulu untuk presentasi kosong. Kita klik hasilnya seperti ini. Gitu. Inilah presentasi kosong seperti ini. Terus kalau kita mau bikin seperti biasa kemarin. Ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan fokus ke penggunaan dari 6 yang dari add-on itu. Penggunaan 6 interaktif slide interaktif dari Google Slide yang dipadukan dengan add-on. Nah, add-on-nya di sini nih. Ya, ini add-on-nya. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kita tengok dulu add-on-nya. Kemudian ada Peer Deck for Google Slide. Jadi biasanya seperti ini. Kemudian kita open. Meskipun tampilannya beda, pertanyaan itu pasti nyambungnya ke situ-situ terus Bapak Ibu. Nah, kebetulan kemarin ya jadi gitu aja. Jadi add-on, cari Peer Deck, open, keluar. Tapi seperti yang saya bilang kemarin, kalau kita belum pernah login di add-on-nya Peer Deck, otomatis kita akan register seperti kemarin. Nah, gitu. Nah, register itu kalau di Google dibikin sangat mudah, kita tinggal ngikutin aja. Dia minta apa gitu. Kayak kemarin, siapa ya yang tadi Bunda ya? Bunda atau siapa tadi yang tanya, loh kok tampilannya begini? Scroll aja ke bawah. Jadi biasanya gitu dia tuh kayak ada aturan-aturannya untuk menggunakan aplikasi itu tuh biasanya di bawah Bunda. Terus nanti ada atau enggak, kita menerima atau tidak, terima aja, orang dia nggak minta apa-apa kok. Paling itu minta persetujuan kalau misalnya nanti kita ngambil foto dari galeri, misalnya kayak gitu aja sih, gitu. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ceritanya, kalau yang teks ini, kita ini fungsinya adalah untuk kalau kita ingin anak menjawab dengan tulisan. Misalnya kemarin itu siapa nama presiden pertama. Kemudian anak nantinya kita suruh jawab, oh Presiden Soekarno, kayak gitu kan berarti dia bisa nulis gitu. Nah nanti biasanya
kalau di presentasi yang membuat pembelajaran kita interaktif, misalnya kita sedang membicarakan warna misalnya kan kita bisa, dan ini tidak hanya untuk di tengah-tengah pembelajaran Bapak Ibu, kita bisa menggunakan peer deck ini misalnya untuk apa ya, di awal pembelajaran seperti itu, brainstorming juga bisa. Iya. Jadi misalnya tadi pagi kalian makan apa, misalnya kayak gitu, kita tuliskan aja di sini kan. Kita udah siapkan tentu saja, karena kalau RPP guru, slide guru kan harus disiapkan sebelum pembelajaran. Itu yang perlu diingat. Apapun itu, PPT maupun Google Slide, jangan pernah membuat PPT pas di pembelajarannya. Pas di pelajarannya, aduh kacau nanti pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu udah siapkan, besok saya mau tanya apa ya, kayak gitu. Jadi misalnya nih di sini mau membicarakan warna, Bapak Ibu ya sudah siapkan pertanyaannya. Apa warna yang kalian suka misalnya kan. Terus nanti di peer deck ini anak-anak akan jawab. Ada yang merah, ada yang hijau. Nanti kan terus nanti akan terlihat seperti kemarin itu kan Bapak Ibu, oh ternyata lebih banyak yang memilih warna merah. Kemudian Bapak Ibu interaktif dengan seperti itu dan menjelaskan. Jadi pelangi itu ada bla bla misalnya. Jadi ini hanya kita ingat baik-baik bahwa Google Slide peer deck ini hanya untuk menunjang pembelajaran kita. Kunci dari pembelajaran tetap kita, gurunya. Jadi ini hanya tambahan aja biar kita mengajarnya lebih seru. Itu aja. Baik, kemudian masuk ke choice ini. Tunggu ya Bapak Ibu. Nah, kalau choice ini ya ABC-nan itu. Kalau number ini nanti kita tengok apa itu. Kalau website ini kita menaruh link di situ. Kemudian anak ngeklik linknya, itu bisa gitu aja sih. Kalau draw ini anak-anak menjawab dengan menggambar. Seperti itu. Misalnya gambarlah sebuah apa gitu. Atau Bapak Ibu tahu pertanyaan yang itu kan Bapak Ibu menarik garis. Nah, itu bisa pakai draw ini. Jadi pokoknya anak-anak itu membuat sesuatu, terus bagaimana pakai apa nih? Bisa pakai laptop, bisa pakai handphone kalau anak-anak. Kalau pakai laptop ya biasa, kalau dia mau gini-gini ya bisa gitu. Kalau pakai handphone lebih mudah karena handphone biasanya touchscreen. Jadi langsung itu enaknya. Kemudian untuk draggable ini, ini draggable itu dari gambar satu dipindahkan sama anak gitu. Jadi memang interaktif sih. Baik, kita akan nyoba. Cuman di sini draw sama ini saya kok sudah berbintang, berarti nggak bisa dipakai. Nanti kita cari yang lain. Kita langsung ya, Bapak Ibu. Ada Bunda Afrita, mungkin Bunda Afrita mau menunjukkan slide-nya nggak, Bunda? Bunda, saya cuma ditemani Bunda Silvana ini. Bunda Silvana udah beres belum itu koneksinya? Ya belum Bu. Di sini memang lagi hujan. Saya ditemani aja udah seneng. Ya udahlah, kita lanjut. Aduh, baik. Ini sama aja saya bikin tutorial tapi ada temennya gitu. Baik, Bapak Ibu kita akan mulai dengan yang teks ini. Jadi ini daripada, tapi kita bikin itu juga nggak apa-apa. Kita coba ya Bapak Ibu. Misalnya pertanyaannya apa ya? Yang kayak kemarin. Oh, makan apa pagi ini? Gitu. Apa menu? Sebutkan satu menu makanan sehat. Nah, satu. Nah, di sini bisa kita tambahi, bisa enggak. Misalnya kita mau sengaja ini aja, ini kita bikin sangat sederhana. Jadi Bapak Ibu, ini hanya contoh dibikin yang interaktif kalau memang bikin kayak gini. Baik, nah caranya, misalnya kita langsung bikin dua biar kita. Yang ini apa makanan dengan makanan apa itu yang kedua choices ya.
makanan ringan. Di bawah ini yang sehat adalah. Ini saya siapkan untuk choices. Nah, Bapak Ibu, saya punya 2 slide nih. Slide yang pertama saya siapkan supaya anak menjawab langsung dengan mengetik apa yang ada di pikiran mereka. Slide yang kedua saya siapkan untuk pertanyaan choice ini. Jadi nanti ada opsinya A, B, C, D atau A, B, C. Terserah saya, terserah yang membuat. Baik, kita akan coba. Misalnya nih, Bapak Ibu mau menempatkan peer deck di yang pertama. Berarti Bapak Ibu klik dulu slide-nya. Sampai di sini nampak. Jadi slide yang ingin Bapak Ibu tempelin dengan peer deck itu, itulah yang disorot gitu. Itu yang maksud saya dengan disorot seperti ini. Nah, setelah disorot ada ini, Bapak Ibu pilih. Ini mau Bapak Ibu kasih apa? Oh, saya mau apa? Jawaban singkat aja. Berarti pakainya ini, pakai teks. Oke, kita klik. Nah, setelah diklik akan ada seperti ini. Baik, kita akan lihat. This peer deck. Tunggu ya, Bapak Ibu. Baik. Saya sembunyikan dulu. Nah, di sini Bapak Ibu lihat baik-baik. Di sini sudah ada tulisan begini, student write your response. Berarti di slide ini sudah tertempel, tapi kan kita bagaimana cara kita untuk menampilkan ke anak? Cara kita menampilkan ke anak, nanti Bapak Ibu ini ada tulisan start lesson ini. Jadi gitu, kan ibaratnya gini, kita sedang mengajar kan Bapak Ibu, oke, sekarang anak-anak perhatikan, Ibu akan menunjukkan slide apa. Ini kita mulai pelajaran kita gitu aja lah ya. Terus habis itu kita siapkan slide kita. Setelah itu kalau kita virtual meeting gini, kalau sedang mempersiapkan, jangan share screen dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu siapkan dulu, kalau udah siap baru di share screen. Biar anak seperti itu, melihatnya pas sudah siap. Nah, bagaimana kalau PTMT? PTMT ya nggak apa-apa. Kalau anak yang offline melihat kita sedang siap-siap nggak apa-apa. Kalau bisa anak yang online itu melihatnya langsung yang sudah bagusnya gitu. Tapi terserah Bapak Ibu. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Setelah semua siap, kita start lesson di sini. Oke, kita start lesson. Kemudian ada 2. Nah, di sini nih ada yang student page activity yang kemarin saya coba. Kemudian ini modelnya adalah kita memberi PR. Jadi di sini kita tidak bertemu langsung, misalnya seperti ini. Kalau virtual meeting seperti ini namanya kita bertemu langsung, Bapak Ibu, langsung saat itu. Nah, kalau yang ini itu real time, gitu. Jadi saat itu juga dikerjakan saat itu juga. Kita coba yang ini. Yang kedua, jadi pura-puranya kita nge-zoom sama anak, kemudian anak akan mengerjakan apa yang kita sampaikan yang ada di layar kita melalui handphone mereka atau laptop mereka. Nah, setelah ini kita akan menunjukkan ke anak. Nah, sekarang silakan buka, kita bilang sama anak seperti itu. Sekarang silakan kalian buka web join PD.com. Nah, Bapak Ibu yang di sini boleh dibantu pakai handphonenya. Jadi langsung kita praktek. Bapak Ibu langsung klik aja join yang di sini Bapak Ibu ini nih, joinpd.com. joinpd.com. Oke. Kemudian Bapak Ibu masukkan kodenya. Saya nggak tahu apakah ini kelihatan di Bapak Ibu. Sebentar. Oh, nggak kelihatan karena saya pakai itu. Ya sudah. Oke, enter code-nya.
QQS, kalau spasi aja Bapak Ibu. XEV. Nah, Bapak Ibu lihat di screen saya itu ada no student connected. Berarti memang belum ada yang join di antara Bapak Ibu gitu. Di antara murid-murid misalnya kita share gitu kan. Jadi kita bisa ngecek udah berapa orang yang sudah masuk ke joinpd.com untuk kelas kita ini atau belum. Nah, ini saya akan coba juga. Saya mau masuk pakai ini. Di HP lebih mudah untuk siswa pada dasarnya, tapi pakai laptop juga bisa. Jadi caranya seperti itu. Nah, one student connected tuh saya rasa saya ini. Ini kayaknya saya. Atau Bunda Silvana udah coba masuk? Iya. Oh, Bunda Silvana udah coba masuk. Oh, 2. Nah, Bunda Silvana sama saya ini. Gitu. Iya, Bunda udah masuk. Kita coba ya. Ini bagaimana? Oke, 2 student sudah masuk. Nah, nanti kalau Bunda ada tulisan how are you feeling today? Bunda bisa klik aja, apa aja lah, santai aja. Kemudian di layarnya Bunda Silvana akan ada sebutkan 1 menu makanan sehat. Betul nggak Bunda? Bunda ya. Udah ada? Di layar sini, Bu. Di layar Bunda. Di layar Bunda sebagai siswa. Yang di Zoom sini, di pertemuan ini atau di HP Bunda sendiri. Bunda tadi nyoba sebagai siswa kah? Enggak, bukan Bunda ya? Bukan. Oh, bukan. Berarti gini aja. Ini saya coba ya, Bapak Ibu, karena iya. ini saya. Oh, Bapak. Bapak nggak bilang dari tadi. Pak Ardani, Bapak ini kaget saya. Kirain Bunda Silvana bener kok Bunda bingung. Oke, sebentar. Gini aja, karena ini laptop saya juga bisa untuk beberapa web, semua laptop bisa begitu. Saya akan mencoba nih Bapak Ibu. Saya akan nyoba untuk di saya. Jadi ini saya pura-pura jadi siswa di sebelah sini. Oke. Nah, seperti ini. Kalau siswa menggunakan laptop, modelnya seperti ini. Masuk ke aplikasinya, kemudian enter code. Tadi code-nya berapa? QQS. Nih, code-nya. Tinggal diklik. Ini tampilan siswa ya, Bapak Ibu. Jadi saya sebagai siswa dan mereka tidak mendeteksi apakah ini yang bikin atau enggak. Jadi setiap saya masuk dengan itu pasti keterima. Saya ini loading. Nah, ini adalah tampilan saat siswa menggunakan laptop. Kalau menggunakan handphone, tampilannya saya share di Telegram. Iya. Ya, kalau pakai handphone, tampilannya saya share di Telegram. Oke, seperti itu. Nah, sekarang answer-nya. Setelah anak answer, sebutkan 1 menu makanan sehat. Wah, misalnya anak iseng bilang bakso. Misalnya anak iseng bilang bakso dan susu, misalnya kan. Terus setelah menjawab gitu, ya sudah. Anak bilang bakso dan susu. Misalnya jawabannya itu. Nanti saya yang menjadi apa tuh? Nah, ini sebetulnya saya pun belum start kelas ya. Belum start kelas kok dia udah start sendiri. Saya start lesson. Hilang tadi. Tapi di sini ya. Saya ulang dulu. Suaranya tidak ada, Bu. Suara saya, Bu Agustina. Bu Agustina nulis di situ. Nah,
Apakah ini sama? Oh, dia berubah. Berubah. Iya, tutup dah. Ini aja dah. Oke, ini yang QQS, ini yang ini. Oke. Ini berarti sudah saya start, jadi orang bisa menjawab. Nah, tunggu. Bapak Ibu, kan ini masih terlihat ya, ini adalah tampilan guru. Ini adalah tampilan guru. Kalau tampilan siswa yang ini tampilan siswa, karena bisa menjawab. Kalau ini tampilan guru. Nah, setelah anak menjawab sesuatu, kita itu bisa melihat dari show responses sebelah sini. Bapak Ibu bisa tengok di sini. Ini saya geser dulu. Ternyata jawaban saya bakso dan susu, padahal di sini nggak ada enternya ya Bapak Ibu ya. Ternyata langsung bisa terjawab, langsung bisa terlihat. Halailah. Nah, ini ternyata ada satu siswa menjawab bakso dan susu. Nah, setelah kita seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa menjelaskan. Nah, ternyata ada temennya nih yang menjawab bakso dan susu. Apakah ada yang mau berpendapat? Bakso betul nggak? Itu makanan sehat. Susu betul nggak makanan? Jadi interaksi dengan anak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini hanya media, tapi intinya di kita. Apa yang menjadi jawaban anak, itulah yang kita jadikan cara supaya anak interaktif. Gitu. Interaktifnya itu ada dua jenis. Anak ikut menuliskan secara langsung. Jadi baik anak PTMT kan kadang separuh offline, separuh online ya Bapak Ibu ya. Mereka jadi bisa semua, ya. Jadi bisa berinteraksi dengan ibu semua, dengan teacher-nya semua. Bagus lagi kalau di kelas ada proyektor. Tapi tidak semua guru suka pakai proyektor, kadang susah, kadang waktunya nggak sempat untuk nyolok-nyolokin, gini aja nggak apa-apa, kita langsung nge-zoom, anak yang di kelas di depan kita ya udah akan mengikuti kita, karena kita kan sudah di depan mereka, sambil mereka tetap misalnya buka handphonenya, misalnya diperbolehkan, kalau nggak boleh berarti di kelas pakai proyektor seperti itu. Jadi manajemen di kelas itu diserahkan kembali ke gurunya seperti itu. Nah, di sini saya jadi ingin mendapatkan jawaban lain dari Pak siapa tadi? Nah, Pak Ardani boleh minta tolong untuk dijawab biar jawabannya bisa lebih dari satu. Ini jawaban saya nih. Bakso dan susu dari sini. Bisa Pak? Atau Bunda? Bisa. Sudah. Sudah. Oh, ikan goreng. Ikan goreng jawaban Bapak ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dijawab, nanti inilah jawaban anak yang membuat yang kita jadikan untuk penjelasan kita selanjutnya. Seperti itulah intinya. Jadi jangan biarkan Google Slide ini sekedar Google Slide yang ditunjukkan kemudian anak disuruh jawab. Enggak begitu. Jadi penggunaannya adalah seperti PowerPoint, hanya bisa lebih interaktif gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, misalnya ini ada pertanyaan yang kedua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih cara membuatnya? Sama, kita sorot. Hilang kemana tadi? Nah, kita sorot slide yang mau kita bikin atau mau kita taruh peer deck-nya itu. Hilang apa ini Bapak Ibu? Oh, maaf tadi kepencet. Nah, caranya sama. Peer deck saya kok hilang. Kalau di Bapak Ibu masih ada peer deck nempel di sini, berarti tidak perlu melakukan dari awal lagi. Tapi ini kebetulan di saya tiba-tiba menghilang dia. Ini bisa kita close. Leave aja. Ini yang punya student, kita tetap aja karena kita mau lanjut. Nah, ini.
Misalnya pertanyaan kedua, makanan ringan di bawah yang ini yang sehat adalah, saya sengaja bikin pertanyaan ini mau untuk option. Seperti biasa, Peerdeck, add-on, open, kemudian, nah, keluar deh dia. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ada ini nempel, yang nggak perlu dilakukan lagi, yang add-on tadi. Gitu. Kita choose. Allah Akbar. La ilaha illallah. Sebentar ya Bapak Ibu. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat, ternyata seperti ini modelnya. Jadi kalau di Google Slide yang koneksikan sama Peerdeck ini, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan option di slide-nya. Di slide itu hanya pertanyaannya. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu menggunakan untuk kelas 1, 2, kan biasanya 3 aja optionnya ya, A, B, C, ya berarti begini. Tapi saat Bapak Ibu pakai untuk kelas 4, 5, 6, sama SMP kalau nggak salah, itu sampai D. Kan? Atau sampai E ya, saya lupa. Yang pasti untuk SMA itu sampai E. Jadi, gimana Bunda? Bunda bilang apa tadi? Oh, kalau yang SMA sampai E, Bu, optionnya. Iya, saya kebetulan ngajar SMA juga, ya betul. Jadi untuk SMA itu sampai E, kalau SD kelas kecil itu sampai C misalnya. Nah, itu kita sesuaikan gitu. Tadi ada yang raise hand itu Bunda Afrita, ada yang bisa saya bantu? Maaf Bu, kami sudah maghrib. Oh iya, saya pikir apa? Iya Bunda, silahkan. Nah, ceritanya ini kita tinggal tulis gitu. Misalnya di sini kita nyobanya jangan banyak-banyak. Kita nyobanya 3 aja. Ini karena saya pernah jadi ada tulisannya. Makanan ringan yang sehat. Apa tadi? Apa tadi pertanyaannya Bunda? Makanan ringan di bawah ini yang sehat adalah. Oke. Berarti kita coba misalnya apa nih? Permen. Terus yogurt misalnya. Yogurt. Misalnya. Berarti jawabannya jelas yogurt, yang ini kasih kue ulang tahun. Misalnya nih. Jadi kue ulang tahun. Pas ada 3. Ini sudah pasti jawabannya B kan Bapak Ibu. Tapi siapa tahu anak-anak ada yang berpikir lain. Nah, jangan lupa kalau Bapak Ibu dikasih seperti ini, ikutin aja. Kalau dia minta update, update aja. Nggak masalah. Kemudian, nah seperti ini. Nah ini. Jadi saat kita memberikan interaktif kayak gini, Bapak Ibu langsung perhatikan, oh sudah ada gambar Peerdeck-nya ini. Nah kalau sudah ada ini berarti sudah nempel lah instruksinya. Kalau Bapak Ibu klik ternyata di sini tidak ada seperti ini, berarti dia belum. Bapak Ibu harus ulangi dari tahap awal tadi, maksudnya tahap add-on, kemudian keluar ini, terus klik ini, seperti itulah, gitu. Nah, sekarang bagaimana? Kita lihat contohnya, apa yang terjadi? Seperti biasa, Bapak Ibu start lesson. Tapi jika sekarang bayangkan saat kita sudah menyiapkan slide dari rumah, kan slide-nya ada 2. Ini tadi kebetulan karena saya belum bikin. Nah, misalnya kita sudah siapkan dari rumah slide-nya 2, kemudian kita tunjukkan satu-satu ke anak, kan? Nanti akan seperti itu. Ini sebutkan 1 makanan sehat. Oh, saya tadi sudah jawab. Nah, saya sebagai siswa, ini kan kebetulan presentasi untuk student, saya sebagai siswa mau lanjut ke slide kedua, misalnya. Berarti saya akan lanjut ke slide kedua dulu deh. Edisi. Oke, kita tunggu di sini start lesson. Nah, slide yang kedua ini, karena ini tadi saya bikinnya terpisah ya, jadi kayak gini. Biasanya bisa lanjut gitu terus.
Kita tunggu sama persis caranya. Nah, ini karena saya bikinnya terpisah jadi join pad lagi. Tapi sebetulnya tidak seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah langsung share satu, dia akan langsung gitu. Bagaimana ya biar tidak bingung. Bentar. Gini aja, saya ulang aja deh. Oh iya, Bapak Ibu tanpa di-save, langsung masuk ke Google Drive kita. Kita coba ya. Tadi saya bikin ini ya Bapak Ibu. Mana yang kedua tadi? Ini saya hilang. Kok hilang dia Bapak Ibu? Belum nyantol ke sini punya saya barusan. Hilang deh. Punya saya hilang. Bentar Bapak Ibu. Formulir tanpa gitu. Google Slide saya hilang Bapak Ibu yang barusan. Oh, ini. Lupa, ada tulisan terbaru. Nah, bisa buat pelajaran baru Bapak Ibu. Kalau ternyata menghilang, Bapak Ibu langsung pilih terbaru aja. Nih, kayak ini. Jadi taruh di sini, ada terbaru. Nanti langsung ada di sini. Nah, kebetulan tadi presentasi saya belum saya kasih judul. Inilah barangnya. Kita klik. Iya. Tuh kan. Tarap. Iya. Nah, ya. Iya. Oke, nah kita coba ya Bapak Ibu ya, kalau kita pura-pura udah siapkan dari rumah, kemudian kita mau mengajar. Nah, beginilah caranya. Ini peer deck-nya sudah ada, tinggal dipresentasikan. Kita coba apakah dia berhasil memuat peer deck tanpa ini. Nah, sekarang diklik. Kita klik peer deck yang di bawah. Kita masuk ke baru lagi. Ini get started teacher login. Seperti ini. Kemudian masuk ke sini. Ini prosesnya sama dengan yang tadi waktu saya baru bikin tadi. Open dashboard. Bapak Ibu. Iya. Oke. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Pokoknya intinya endingnya tuh diklik-klik akan jadi begini. Ini no student. Kita coba lagi. Bapak Ibu bisa ikut nyoba. Kita ulangi. Kita kan mau nyoba nih ceritanya. Oke. Nah, selalu begini. Karena memang pertama kali. Nah, sama kan? Ini dari guru. Ini yang terlihat di siswa. Saya jawab pizza. Kita coba jawaban yang lain. Pizza dan susu. Oke. Terus di sini kalau kita mau apa namanya presentasi. Oke. Oh, dua student. Kalau kita start class, Bapak Ibu perhatikan saat kita start the class di bagian presentasi session student ini akan bisa lanjut ke yang kedua.
Bagaimana caranya? Ada yang sudah berhasil lanjut ke yang kedua? Saya kok kalau pakai ini bingung. Oke. Nah, ini. So, response. Iksa dan Susu. Jawaban saya. Ini ada 2 respon, Bapak Ibu yang mencoba yang kedua ini silahkan. Ada yang jawab apa? Satu lagi. Oke, jadi kelihatan. Inilah. Tadi diingat-ingat cara kita melihat adalah so respon. Kalau hide, dia akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, siswa tidak akan bisa masuk ke slide kedua kalau kita dari guru belum mulai slide kedua. Itu sudah kuncinya. Ya, jadi ini adalah slide guru. Saya belum sampai ke slide kedua, makanya dari student sini dicari pun saya cari-cari nggak ada yang memang gurunya belum mulai, nggak bisa gitu. Jadi murid bisa maju ke slide berikutnya kalau gurunya yang sudah maju. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide kedua. Ini ada seperti ini, Bapak Ibu perhatikan. Nanti bisa diklik, kita masuk ke slide kedua. Makanan ringan di bawah ini yang sehat adalah, kita tengok bagian student. Oh, langsung seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan di student. Student akan mendapati layar seperti yang diinginkan gurunya, dan itulah yang namanya interaktif kan, seperti itu. Di PPT pun gitu. Kalau kita share, maksudnya di slideshow, kita ya sesuai kita ngekliknya apa, anaknya lihat apa. Nah, di sini ini adalah slide anak ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih, anak jawab makanan ringan di bawah ini yang sehat adalah karena dia suka kue, dia nggak tahu yogurt misalnya, nggak tahu yogurt yang dimaksud apa. Mungkin dia jawabnya kue ulang tahun misalnya, gitu kan? Kita tengok. Tidak perlu submit di sini, langsung terlihat. Nah, kita tengok di sini. So respon. Oh ya Bapak Ibu, ada 2 nih ya. Ada presentasi aslinya, ada yang presentasi session yang pakai peer deck. Bapak Ibu komunikasinya lewat sini. Jadi ini ada so respon. Ya. Oh, ternyata ada yang jawab. Ini sudah ada yang jawab nih. Ini entah Bapak, entah Bunda nih. Jadi ini jawaban saya yang kue ulang tahun, terus ada yang jawab yogurt 1. Nah, disinilah kita langsung interaktif gitu. Kita berinteraksi, interaktifnya seperti ini modelnya, anak menjawab langsung, kita persilahkan anak menjawab, kemudian kita jelaskan, nah menurut kalian yang mana nih yang betul? Apakah dua-duanya? Terus baru kita jelaskan. Anak-anak, yogurt itu bla 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 bla. Jadi yang menjawab yogurt, very good. Ya, kayak gitulah Bapak Ibu. Terus yang menjawab ulang tahun bukannya salah ya, tapi kurang benar. Gitu. Jadi kue ulang tahun memang loh dijelaskan. Itulah Bapak Ibu. Ya, jadi memang enak, memang boleh dimakan, tapi bla bla bla. Udah biasa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itulah. Asik kan Bapak Ibu? Ya. Nah, asik. Seperti itu. Ini kalau baru sekali 2 kali Bapak Ibu gunakan, mungkin saya sebentar deh, saya stop share dulu. Nah, Bapak Ibu, jika udah ada Bunda Agustina, mohon maaf, Pak Haris, mohon maaf, nggak kelihatan tadi. Jadi intinya saat kita menggunakan aplikasi apapun, di garis bawah itu, saat kita menggunakan aplikasi apapun, mau PPT, mau Google Slide, mau apa ya, ada quizzes, ada banyak sekali. Saran yang paling disarankan untuk guru adalah 1, siapkan baik-baik begitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita mengajar tanpa persiapan, itu kuncinya. Sebagus apapun aplikasinya, kalau Bapak Ibu tidak siap dan hanya sekedar menyampaikan saja, jadi nggak menarik lagi. Padahal tujuan awal aplikasi atau media itu untuk membuat lebih menarik pembelajaran. Nah, seperti PPT atau slide ini, Google Slide,
ya siapkan dulu, jangan sampai di hari itu saat mengajar baru dibikin, no, nggak seperti itu. Tidak seperti papan tulis yang kita langsung nulis kemudian anak jawab enggak, karena ini virtual dan ya kita harus siapkan, intinya gitu. Nah, sekarang saya mau, Bunda Agustina, apakah bisa share screen? Bunda. Bunda Silvana masih belum bisa, belum connect. Iya, belum, Bu. Jadi baru mati lagi. Hai, nggak apa-apa. Yang pasti kan paling tidak Bunda pernah lihat, oh iya ya ternyata seperti itu. Kapan-kapan kalau mentok jangan lupa untuk chat saya ya Bunda ya. Aman tuh. Pokoknya kalau sama saya, yang nggak aman itu kalau ngepasi saya lagi ada rapat, lagi ngajar tuh nggak berani saya daripada saya dimarahin bos. Iya. Mohon maaf betulan. Jadi ini apa sharing di GGDN ini kesenangan sendirilah Bapak Ibu. Jadi ini hobi, dalam arti saya suka sharing, kasihan. Maksudnya saya pengennya ngobrol seperti ini dengan Bapak Ibu semua gitu. Tapi di sisi lain saat mengajar juga saya ada hal yang perlu diutamakan. Jadi mohon maaf, kadang tuh kalau jadi narsum seperti ini. Jadi kayak bohong, maksudnya tukang bohong. Iya, kayak mana lagi? Mohon maaf lahir batin. Oke. Bunda iya, Bunda Agustina, Bunda apakah ada di tempat? Hai, Bunda. Bapak Haris. Hai Bapak Haris. Assalamualaikum. Pak Haris. Yang jelas Bunda aja, Bunda Silvana aja nih yang jelas suaranya. Nggak apa-apa deh. Baik. Gimana, Bu? Iya Bunda. Tapi Bunda keren loh, mati lampu masih bisa nyambung ke sini. Padahal agak berat ini Zoom tuh ya. Yang nggak bisa cuman itunya ya Bunda, nggak apa-apa sih. Iya, laptopnya nggak bisa buka. Ya ke laptopnya yang nggak bisa ya Bunda ya. Semoga saya nanti ketemu cara yang untuk handphone. Setahu saya sih bisa, cuman saya memang belum pernah nyoba. Baik, jam 18.17 saya masih bisa beberapa lagi. Setelah itu saya pun harus sholat maghrib. Baik, saya lanjutkan. Saya akan share screen. Oke, nah kita lanjut di sini. Nah, di sini ini sesi guru, ini sesi murid yang ulang tahun tadi, nggak akan bisa lanjut kalau gurunya belum lanjut. Nah, sekarang kita akan coba, karena saya mau bikin lagi, saya akan, nah kita balik ke sini, kita mau coba yang lain. Tadi kan ada 3A. Yang kita coba yang ketiga adalah kita mau, sebentar Bapak Ibu. Misalnya apa? Kayaknya yang ketiga itu web kalau saya nggak salah. Misalnya pertanyaannya, bacalah artikel. Perhatikan artikel berikut ini. Ini bisa untuk kelas besar sih. Ini kan kita cuma nyoba. Perhatikan artikel. Silakan. Perhatikan artikel di bawah ini. Oke. Simpulkan. Oh, simpulkan tinggi kali. Perhatikan artikelnya apa yang kamu pelajari. Hal baru apa yang bisa kamu pelajari gitu. Ini cuma contoh ya Bapak Ibunya, hal baru apa yang kamu temukan misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu kita coba, jangan lupa kita sorot ininya, bagian slide yang mau dikasih peer deck, kemudian kemudian add-on-nya seperti biasa. Jadi caranya sama semua. Peer deck add-on-nya. Terus sampai di sini muncul. Nah,
Oh, number. Ternyata yang ketiga number, tapi saya sudah terlanjur bikin website ini. Bisa lah kita ubah. Tambah di sini. Oke. Number ya. Berapa jumlah sila dalam Pancasila? Nah, misalnya seperti ini. Berapa jumlah sila dalam Pancasila? Karena kita mau coba number. Ini website yang sebelah sini. Kita coba klik number. Kita sorot bagian soalnya. Kita mau nyoba number ya Bapak Ibu. Klik. Seperti biasa akan muncul seperti ini. Kalau ada update slide, klik update slide. Ini caranya sama semua. Kemudian kita lihat di sini tampilan, berarti dia sudah nempel. Nah, Bapak Ibu tinggal klik. Dia nakal. Nah, caranya seperti biasa, start lesson. Oke, kita cari yang ini, yang langsung karena kita mau virtual. Nanti akan muncul seperti ini. Sebentar. Nah, karena saya bikin baru, seperti biasa dia jadi baru. Jadi beda ya, semoga Bapak Ibu yang ngikutin tidak bingung. Jadi saat kita slide-nya sudah kita siapkan 2, 3 begitu, anak tidak perlu bikin join-join kayak gini. Tapi kalau seperti yang saya bilang kita tidak siap, waktu mengajar baru bikin, anak akan seperti ini jadinya, gitu. Anak akan diminta untuk join lagi lah, terus bagaimana kayak gitu loh Bapak Ibu. Kita nyusahin anak juga. Oke, kita coba. Kita coba karena dia berubah ya udah kita coba aja deh. Minta Pak Kakak, minta Pak Kakak, minta Pak Kakak. Hah? Minta Pak Kakak purba. Terus ini join session. Nah, kita coba. Nah, apa yang muncul? Nah, dari awal lagi kan. Yang kemudian start class seperti ini. Sebutkan mana, kemudian dijelaskan. Kemudian nih, terus kita masuk ke sini. Berapa jumlah sila dalam Pancasila? Nah, di sini kan Bapak Ibu, kita ulangi ya Bapak Ibu, tengok. Misalnya saya sedang buka slide kedua. Tunggu. Makanan ringan di bawah ini yang sehat adalah kita buka tempat anak. Tuh. Jadi memang anak melihatnya seperti apa yang kita share. Kita coba share nomor 3. Berapa jumlah sila dalam Pancasila? Kita lihat tampilan anak. Nah, kan? Jadi memang seperti ini. Jadi anak akan melihat sesuai yang ditunjukkan sama gurunya. Berapa jumlah sila dalam Pancasila? 5. Kemudian kita tengok responsnya. Oh, ternyata ada yang jawab 5, 1 orang. Nah, di sini kita bisa tengok misalnya yang jawab ada 3 orang, nanti titiknya tambah nih Bapak Ibu. Ada berapa orang yang jawab 5, ada berapa orang yang menjawab yang lain tuh nanti kelihatan. Nah, Bapak Ibu bisa jelaskan, ya berarti betul. Silanya ada 5, sebutkan. Enggak kayak gitulah. Jadi Bapak Ibu silakan ditulis sendiri. Baik. Oke, kita lanjut ke yang ini. Nah, ini jeleknya karena saya baru nyangkutin peer deck-nya, kemungkinan dia akan minta itu lagi. Apa-apa ya Bapak Ibu, kita coba. Nah, sekarang yang keempat adalah menyisipkan website. Perhatikan artikel di bawah ini, hal baru apa yang kamu temukan. Nah, di sini kita sisipkan website. Oke. Next. Nah, tengok Bapak Ibu. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya.
Jadi saat kita mau menyiapkan soal, kita sudah siapkan ini, kemudian kita klik yang website. Bapak Ibu akan seperti tadi kalau minta diupdate, kemudian Bapak Ibu akan ditunjukkan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua cara. Kalau Bapak Ibu sudah tahu alamat webnya, langsung aja ketik di sini. Tapi kalau Bapak Ibu belum tahu, Bapak Ibu ya udah searching dulu, kan kita memang lagi nyiapin nih. Pura-puranya kita lagi nyiapin slide gitu. Kemudian makanan sehat. Kita tentukan dulu web mana yang mau ditunjukkan ke anak. Nah, bisa jadi Bapak Ibu punya web sendiri. Kalau Bapak Ibu punya web sendiri, punya channel YouTube sendiri, bagusnya memang pakai punya Bapak Ibu sendiri. Misalnya enggak, jangan khawatir, internet banyak, hanya saja saat kita yang memberikan link, kan berarti kita yang memilihkan untuk anak. Beda dengan anak-anak, silakan searching tentang ini. Oh, hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau anak dibiarkan searching bebas, kita tetap harus berusaha untuk ngawasi gitu. Nah, pengawasannya kalau memang tidak bisa ke screen-nya anak-anak, kita bisa kasih motivasi lah seperti itu. Jangan lihat yang aneh-aneh ya, kayak gitu atau apalah. Bapak Ibu pasti lebih itu sendiri, lebih tahu. Nah, misalnya kita mau ini ya Bapak Ibu, kita copy, di copy, kemudian kita masukkan ke, sebentar, kita tutup yang ini. Oke. Nah, balik ke sini, kita masukkan. Kita masukkan. Di preview nggak terlihat nggak apa-apa, karena ini tadi kan kita memang udah kopaskan update slide. Nanti kita lihat di bagian anak bagaimana. Oke, nah bagaimana cara nunjukannya? Jangan lupa caranya start lesson. Nah, kalau kita virtual langsung bukan berupa PR, klik yang kedua. Oke. Ini saya close. Seperti biasa, karena saya baru bikin, berarti pasti dimintain ini lagi, kan? Itu Bapak Ibu ya, diingat-ingat. Jadi kalau kita sudah siapkan semua, anak hanya perlu satu kali, tapi karena baru bikin jadi kayak gini. Apa? Change pad. Karena memang nggak bisa. Tunggu. Oke. Ini karena gurunya belum, berarti kita jadi guru start class. Kemudian kita langsung ke pertanyaan yang A. Oke. Perhatikan artikel di bawah ini, huruf baru apa yang kamu temukan? Kita lihat dari sisi anak. Nah, ternyata akan seperti ini. Anak, ada pertanyaan, kemudian di sini refuse to connect. Ternyata bisa seperti ini, Bapak Ibu. Nggak mau dia. Harusnya di sini. Jadi ini kemungkinan linknya menolak untuk dibuka. Oke, karena linknya nolak, kita coba biar kita berhasil, kita coba link yang lain. Seperti itu kadang ya Bapak Ibu ya. Oh, mungkin ini berarti kita harus hati-hati. Ini hal baru juga buat saya. Kalau previewnya nggak bisa, mending cari yang lain. Baik deh, kita coba cari yang bisa. Apa ya? Jeruk. Caranya gitu ya Bapak Ibu.
bisa. Nah, oke, kita coba Bapak Ibu yang ini jelas bisa kelihatan di preview. Yang tadi halo dokter itu memang nggak masuk di preview kan tadi. Oke, kita coba. Kita start lesson. Jangan lupa yang kedua. Sebentar. Nah, nggak apa-apa. Namanya juga Nova ya Bapak Ibu ya. Caranya sama untuk anak. Itulah kenapa harus disiapkan gurunya. Jangan bikin terus. Enter code. Ini anak, ini layar anak. Baik, di presentasi jangan lupa start class, kemudian menjelaskan. Kita masuk ke sini. Kita sudah buka slide-nya, berarti anak sudah melihat. Nah, seperti ini. Akhirnya berhasil. Jadi inilah layar yang terlihat di anak. Kalau Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu menggunakan handphone, dia kan sama tampilannya. Jadi ada pertanyaan ini, kemudian ada bagian yang di sini. Jadi anak akan langsung membaca sesuai link yang kita berikan. Jadi anak nggak akan searching kemana-mana lagi. Sama-sama dari internet, tapi kita sudah tentukan yang mana yang untuk anak. Terus dibaca. Terus habis itu, kalau dalam sistem pengajaran, Bapak Ibu bisa berinteraksi, berkomunikasi. Nah, menurut kalian apa nih yang itu? Kalau virtual kan berarti Bapak Ibu bisa memilih. Andi, Abang. Jody apa gitu. Menurut kalian apa? Terus yang di offline, misalnya PTMT-nya separuh-separuh, di sekolah saya PTMT-nya separuh-separuh Bapak Ibu. Jadi separuh masuk, separuh online. Gurunya bingung. Enggak lah. Jadi separuh masuk, separuh online, otomatis ngajarnya begini, ada yang tetap melihat kita secara langsung, ada yang via ini. Tapi dengan Google Slide, keduanya yang bagian online dan offline itu bisa dipadukan. Kita bisa mengajar langsung di dua sisi dengan seperti ini gitu. Apalagi kalau ditambahi proyektor, aman banget. Tapi misalnya tanpa proyektor, kita carilah cara supaya semua tetap dapat. Tapi Google Slide ini dengan interaktif Peerdeck ini memang betulan membantu. Bapak Ibu coba aja nanti. Seperti ini ya Bapak Ibu, dan sebentar. Saya karena tahu Bapak Ibu hanya nyimak, ya udahlah, enggak apa-apa. Sebentar. Jadi itu tadi. Nah, tentang draw sama trackable sama Bapak Ibu. Jadi semuanya sama. Ini semuanya sama kok. Caranya sama. Kalau draw ini contoh soalnya itu misalnya gambarkan segitiga sama kaki, misalnya seperti itu. Pertanyaannya gambarkan segitiga sama kaki. Prosesnya sama, nanti anak kan jadi beda-beda gambarnya. Ada yang ternyata agak jadi segitiga siku-siku yang tidak sama kaki misalnya. Nah, seperti itu nanti terus kita jelaskan. Nah, ini mana di antara ini yang betul, kayak gitu. Terus yang dragable itu sama. Jadi nanti Bapak Ibu bikin slide yang dragable itu, Bapak Ibu akan ada di sini. Sayang sekali ya. Ini karena saya sudah habis ini Bapak Ibu. 30 hari gratis saya habis. Kalau Bapak Ibu, jadi disitulah sebetulnya mengapa saya butuh ada Bapak Ibu yang bisa bantu gitu. Tapi kapan-kapan. Hari Sabtu kita lengkapi ya Bapak Ibu ya. Coba. Iya. Bunda baik kali nemenin saya. Stop share-nya. Oke, sekarang ada Bunda Silvana, ada Pak Ardani, Bunda Agustina, Bapak Haris. Ini ceritanya di bagian mana yang
Bapak Ibu apa istilahnya, kalau nggak nyoba memang sepertinya jelas atau kayak Iya. mana gitu sih. Tapi saya yakin karena saya juga merasakan jadi peserta saya kan suka belajar aplikasi gitu kan Bapak Ibu. Oh kayaknya gampang ya. Ternyata waktu dicoba mentok. Kenapa? Nah, disitulah fungsinya saya setiap membawakan materi yang ada hubungannya dengan praktik maupun tidak ya sebetulnya selalu ada kelas setelah itu gitu. Jadi Bapak Ibu siapa tahu terkendala jaringan kah apa karena yang ikut juga banyak sih ya. Maksudnya banyak situasi seperti Bunda Silvana sebetulnya bisa karena ada kendala hotspot ya Bunda ya seperti itu. Iya. Jadi no problem gitu. Jadi insya Allah hari Sabtu semoga diridhoi. Jadinya waktunya betulan bisa pas. Iya, jadi kita bisa ketemu, kita matchingkan dulu nanti karena bagi saya yang penting minimal ada 2 orang sahabat yang ikut udahlah oke. Nanti kita record, hasil recordnya kita share ke teman-teman yang lain gitu aja kan aman ya Bunda gitu. Jadi misalnya Bunda kebetulan nggak bisa hari itu tapi Bunda Agustina bisa, Pak Aris bisa misalnya nanti Bunda bisa lihat recordnya, so no problem gitu sih. Jadi gitu deh. Di sini juga udah maghrib tapi saya alhamdulillah terima kasih banyak Bunda Silvana mau nemenin ini. Semoga silaturahmi kita terjaga. Iya. Bunda kalau ada apa-apa jangan khawatir chat aja atau japri jangan khawatir. Oke. Bapak Ardani, hai Bapak. Bapak bersuara dong. Iya, Bu. Iya, Bapak jadi nggak enak saya, Bapak belum praktek ya. Ya, baru praktik jadi siswa aja. Oh, iya. Nggak apa-apa, nanti kalau mentok bisa chat saya ya Bapak ya. Kita bisa ketemu juga. Oke, siap. Aman deh. Bunda Agustina, hai Bunda. Iya, mesti cari Mama. Iya. Oh. Ya, Bunda Agustina, Pak Haris, halo Pak Haris. Oke, ini Bunda Zulfrinsya, ini Bunda atau Bapak ya? Bapak Zul atau Bunda Zul? Halo, baru gabung, jadi nggak enak saya. Padahal kita mau udahan, nggak apa-apa. Jadi itu saja ya Bapak Ibu dari saya. Kita nge-zoom ini biar nanti di sertifikat juga ada tulisan lewat via Telegram dan Zoom seperti itu. Jadi itu lebih itulah di sertifikat paling tidak kita memang belajarnya via itu. Nah, nantinya saya akan membuka seperti yang sudah saya share ada kelas pasca GGDN itu istilah aja sih gitu. Jadi itu adalah di situ khusus Bapak Ibu yang pernah menjadi peserta di pelatihan saya. Jadi seperti ini misalnya Bapak Ibu kalau lihat di situ sudah ada sekitar 300-an sahabat. Nah, beliau itu sudah pernah ikut kelas saya yang dulu. Jadi manfaatnya di situ. Jadi saat saya sudah ngasih pelatihan seperti ini kan saya selalu membuka kelas pendampingan. Beliau itu bisa ikut di Zoom selanjutnya, kelas selanjutnya. Jadi memang ya kalau ada acara ikut aja lah, orang gratis ini gitu. Jadi sama-sama sharing karena saya pun biasanya dapat ilmunya juga gratis Bapak Ibu. Saya pikir kenapa tidak, kenapa harus saya simpan sendiri kan gitu. Nanti Bapak Ibu semoga saja juga berkenan sharing ke rekan-rekan yang lain paling tidak oh iya ada ini misalnya Bapak Ibu nggak bisa menjelaskan ya udahlah ayo kalau ada Zoom ikut kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih banyak Bunda Silvana, Bapak Ardani, Bapak Haris dan sebetulnya Bapak Ibu yang lain yang tadi sempat datang kemudian leave, no problem. Semoga bermanfaat 3 hari ini. Saya pribadi mohon maaf lahir batin karena waktunya mepet. Mohon maaf sekali. Itu aja dari saya.
Bapak Ardani, Bapak Haris, Bunda Silvana. Siap, siap. Demikian. Demikian dari saya. Saya stop record dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.